Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Sudan untuk mengetahui kondisi di sana bersama Abdurrahman, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Sudan. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Abduh. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Sudan, Mas David. Oke, Mas Abduh, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini di sana, khususnya pasca perang saudara ini meletus? Baik, terkait kondisi hari ini, alhamdulillah memang sampai saat ini seluruh warga negara Indonesia dalam kondisi aman dan kondisi selamat. Dan untuk kondisi hari ini bisa dikatakan jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena untuk sehari ini kita sudah masuk ke hari keempat semenjak meletusnya perang pada hari pertama, dan hari ini merupakan hari yang bisa dikatakan paling tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Walaupun memang hingga saat ini kami masih mendengar secara langsung beberapa kali juga artileri berat seperti halnya mungkin machine gun atau senjata anti aircraft masih ditembakkan, karena hingga saat ini pasukan militer Sudan masih terus-menerus menerbangkan pesawat-pesawat militernya di langit-langit udara kota Khartoum yang hingga saat ini masih dilakukan perlawanan oleh milisi cepat atau RSF untuk menembakkan anti aircraft-nya ke udara. Jadi untuk saat ini memang pertempuran terjadi kurang lebih banyak di udara dibandingkan di darat untuk saat ini. Oke, Mas Abduh, saat ini posisi Anda ada di mana, Mas Abduh? Dan dari lingkungan sekitar Anda ada berapa warga negara Indonesia di sana? Oke, baik. Untuk saat ini Mas David, saya sendiri berada di kawasan Asrama International University of Africa, kampus yang menjadi tempat studi dari mayoritas mahasiswa Indonesia yang ke Sudan. Dan untuk saat ini kurang lebih seluruh mahasiswi dari Indonesia yang tinggal di asrama itu berada di auditorium Mu'tamarot yang diungsikan untuk sementara semenjak meletusnya perang pada hari pertama. Mahasiswi seluruhnya yang tinggal di asrama seluruhnya diungsikan ke auditorium Mu'tamarot, auditorium yang dimiliki oleh kampus International University of Africa, dikarenakan lokasi asrama dari mahasiswi ini sangat-sangat berdekatan dengan lokasi meletusnya perang pertama. Dan oleh karenanya juga total mayoritas dari mahasiswa dan mahasiswi Indonesia saat ini berada di asrama dan di auditorium Mu'tamarot tersebut, dengan jumlah kurang lebih saat ini yang ada di sekitar kami kurang lebih itu ada sekitar 100 orang. 100 orang seluruhnya warga negara Indonesia ya, Mas Abduh. Kemudian salah, kalau untuk yang warga negara Indonesia secara total ada 785 kurang lebih. Adapun yang di asrama dan di auditorium Mu'tamarot tadi yang diungsikan itu kurang lebih mahasiswa Indonesia saja itu ada sekitar 150 hingga 160 orang. Kurang lebih segitu, Mas David. Oke, Mas Abduh, kami dapatkan informasi ada satu orang mahasiswa yang terluka akibat perang saudara ini. Informasi yang Anda dapatkan di sana seperti apa? Jadi kronologi singkatnya seperti ini, Mas. Sebenarnya itu kejadian masuk hari kedua pasca meletusnya perang. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan, ketika ada pesawat militer dari militer Sudan itu terbang, maka pihak RSF itu menanggapinya dengan menembakkan artileri berat ke arah udara. Oleh karenanya banyak peluru yang dikatakan nyasar gitu ya. Nah, salah satu rumah dari warga negara Indonesia itu masuklah peluru tadi, tapi memang tidak mengenai secara langsung ke warga negara Indonesia, akan tetapi mantul lalu ketimpaan bekas pantulan tersebut. Jadi untuk dikatakan luka hanya sedikit lebam saja, nggak sampai terluka ataupun harus membutuhkan penanganan darurat dan lain sebagainya. Jadi kondisinya sangat-sangat aman dan sehat. Dan hingga saat ini pun hanya dikasih minyak aja untuk pengobatan lukanya. Itu saja untuk sampai saat ini, Mas. Oke, kalau untuk kondisi teman-teman yang tadi Anda katakan dievakuasi di auditorium seperti apa? Apakah kebutuhan logistik di sana juga bisa didapatkan atau seperti apa? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman mahasiswa Indonesia yang saat ini tinggal di asrama itu semuanya sudah diungsikan ke auditorium Mu'tamarot.
Dan untuk logistik, alhamdulillah sampai saat ini dari pihak kampus ataupun dari kami, dari teman-teman yang bergabung untuk menjadi relawan dari teman-teman PPI Sudan, IMIUA, dan elemen-elemen masyarakat itu berusaha juga berkoordinasi dengan KBRI Khurtum, berusaha mengadakan pengadaan logistik tambahan, walaupun dari pihak kampus juga tetap menyediakan makan buka puasa dan sahur walaupun bisa dikatakan dengan menu seadanya seperti itu. Oleh karenanya kami bergotong royong untuk menambah pasokan logistik dengan juga menambah pasokan untuk masakan sahur, makanan sahur untuk teman-teman mahasiswi dan mahasiswa yang ada di asrama saat ini, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk koordinasi dengan otoritas Indonesia di sana, katakanlah KJRI, seperti apa, Mas? Baik, dari hari pertama meletusnya perang, alhamdulillah kami berkoordinasi secara intensif dengan KBRI Khurtum, dan untuk sampai saat ini koordinasi kami masih sangat-sangat baik. Adapun untuk imbauan hingga saat ini masih tetap sama untuk tetap stay di rumah masing-masing. Walaupun memang kami katakan memasuki hari keempat kami sudah merasakan yang namanya krisis air, listrik, juga bahan pangan. Oke. Karena memang posisinya kita stay di rumah masing-masing, ruang gerak kita sangat-sangat sempit untuk bisa Baik, Mas Abduh, masih dengar suara saya? Mas Abduh, ya pemirsa, tadi dikatakan oleh warga negara Indonesia yang berada di Khartoum, Sudan, Mas Abdurrahman mengatakan bahwa warga negara Indonesia seluruhnya berjumlah 785 orang yang saat ini sudah dievakuasi di sebuah tempat aman dan tidak ada dampak serius yang dirasakan oleh warga negara Indonesia di sana akibat perang saudara yang terjadi di Sudan. Mas Abduh, masih bisa dengar suara saya? Ya baik, sayang sekali. Tampaknya sambungan komunikasi kami dengan Mas Abduh, warga negara Indonesia di Khartoum, Sudan, terputus, pemirsa. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain, di mana